Halo, apa kabar sahabat dan kerabat? Senang kembali bertemu di Amalia Podcast. PBB menyebutkan bahwa tahun 2020 adalah tahun terpanas atau the hottest year in record berdasarkan data dari WMO atau World Meteorological Organization. Di tahun yang sama pula, di tahun 2020 terjadi pandemi COVID-19. Lalu bagaimana agenda program lingkungan global seperti climate change berjalan di situasi pandemik? Dan apakah benar bahwa terjadi perbaikan kualitas lingkungan hidup akibat pembatasan mobilitas manusia? Saya mengundang Dayu Nirma Amurwati untuk berdiskusi tentang agenda lingkungan global dalam masa pandemi ini. Dayu adalah advisor untuk Climate and Forest di Kedutaan Norwegia dan tenaga pengajar di jurusan Hubungan Internasional Universitas Bina Nusantara, Jakarta. Sebelumnya Dayu adalah konsultan untuk bidang climate finance di Kemitraan atau Partnership for Governance Reform dan Senior Institution Specialist untuk bidang environment di World Bank Indonesia. Dayu adalah penerima beasiswa Chevening, lulus dari program MSc for Public Governance di London School of Economics and Political Science dan alumni Universitas Indonesia, mendapatkan gelar sarjana ekonomi dan magister hukum dari Universitas Indonesia. Mari simak perbincangan kami berikut ini. Oke, sebelumnya terima kasih banyak Mbak Dayu atas kesediaannya untuk bergabung di podcast saya. Dan kita akan berbincang-bincang tentang isu lingkungan hidup, di mana Mbak Dayu sudah bertahun-tahun ya menekuni isu lingkungan hidup ini, juga beriringan dengan pengkajian ekonomi dan public governance ya Mbak Dayu ya. Sekali lagi terima kasih atas kesediaan Mbak Dayu. Nah, jadi gini Mbak, tadi di awal saya sudah menyebutkan sebuah rilis ya dari PBB yang menyatakan bahwa tahun 2020 katanya mengalahkan tahun 2016 nih sebagai tahun terpanas. Ada beberapa data yang berbeda sih, misalnya dari mana ya, dari NASA kalau nggak salah, dari Amerika ada beberapa data yang berbeda, tapi UN sendiri berpatokan pada data dari World Meteorological Organization tersebut yang berkata bahwa tahun 2020 adalah tahun terpanas. Dan di tahun yang sama kita menghadapi pandemi COVID-19 ya Mbak Dayu ya. Nah, melihat bahwa ada dua isu global yang sama pentingnya seperti ini, nah dari pengalaman Mbak Dayu bekerja di lembaga internasional yang berkaitan dengan isu lingkungan hidup termasuk climate change. Nah, bagaimana sebetulnya kelanjutan agenda global dari penanganan climate change dan lingkungan hidup ini Mbak dalam masa pandemik? Apakah ada terlihat tren misalnya pengalihan dana gitu ya, atau mungkin pemotongan dana yang kemudian dialokasikan lebih untuk isu pandemi, atau tetap berjalan seperti sebelumnya? Jadi terima kasih Mbak Amalia sudah diundang di podcastnya. Jadi untuk climate change ini menarik ya, karena seperti Mbak Lia bilang, tahun ini adalah tahun terpanas. Dan tahun lalu kita menyaksikan ada kebakaran hutan yang begitu hebat ya, tidak hanya di Indonesia tapi di Australia, di California. Itu teman-teman di San Francisco memberikan foto langitnya jingga karena tertutup oleh panas ya, awan panas. Dan di Brazil, di Rusia juga sama. Jadi mungkin untuk fenomena itu kita harus sama-sama mengakui bahwa climate change, siar perubahan iklim sudah nyata wujudnya, dan kita harus segera bertindak bersama gitu, mengambil langkah bersama. Kebetulan untuk lingkungan ini seharusnya kalau pandemi tidak melanda dunia, kita akan menyelenggarakan Conference of Parties. Jadi konferensi negara-negara pihak UNFCCC ya. Jadi negara-negara pihak United Nations Framework Convention on Climate Change. Jadi seharusnya tahun 2020 itu adalah tahun bagi semua negara pihak untuk melakukan refleksi dan sama-sama menyampaikan komitmen bersama untuk meningkatkan ambisi target penurunan emisi gas rumah kaca. Jadi seharusnya tahun 2020 adalah tahun to ramp up ambition gitu, menurut teman-teman yang tentunya lebih
lebih lebih lama di bidang lingkungan hidup gitu, dan teman-teman negosiator juga. Jadi pandemi ini tentunya mempengaruhi beberapa hal. Tadi Mbak Lia sempat bertanya apakah dan ada pengalihan dana. Tentunya ada pengalihan dana, terutama di negara-negara berkembang. Dan di Indonesia dan Brazil sendiri, misalnya, saya baru saja melakukan perbandingan, dan ternyata memang ada keputusan kedua pemerintah untuk mengalihkan dana yang tadinya dialokasikan untuk misalnya melindungi hutan gitu, dari sisi monitoring, dari sisi patroli dan sebagainya, ini untuk alokasi pemulihan ekonomi, alokasi penanganan kesehatan, penanganan pandemi dan seterusnya. Dan ini yang paling nyata tentunya di negara-negara berkembang, apalagi negara-negara yang kaya dengan sumber daya alam dan hutan. Jadi ini adalah salah satu tren yang cukup mengkhawatirkan ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan negara-negara donor gitu, negara-negara besar yang tadinya sudah menyampaikan komitmen di perjanjian Paris Agreement untuk membantu negara-negara berkembang ini melakukan transisi ke ekonomi yang lebih hijau dan lebih ramah lingkungan. Jadi baru-baru ini ada 2 laporan yang muncul, yang satu dari OECD, satu dari Oxfam, terkait dengan pendanaan perubahan iklim. Dua-duanya sama-sama menyampaikan kalau dari komitmen 100 miliar dolar Amerika Serikat, ya, 100 billion US dollar secara kolektif, itu ternyata belum tercapai pada tahun 2020. Dan ini kita memang belum bicara tentang lembaga-lembaga multilateral. Jadi dari komitmen-komitmen negara-negara donor itu belum mencapai target 100 miliar dolar, 100 billion US dollars. Jadi dari 2 laporan ini intinya menyampaikan we are falling short of our own commitment. Dan ini sudah disadari oleh beberapa negara yang memang menjadi pemimpin dari sisi perjanjian Paris ya. Kalau dari sisi UK, Inggris menyadari bahwa memang ada masalah pengalihan dana, pengalihan sumber daya, bahkan atensi atau perhatian yang beralih ke penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi. Jadi Inggris menyampaikan, we are falling short, but we are doubling our commitment. Jadi komitmen tahun ini dari Inggris untuk penanganan dan pencegahan perubahan iklim ini meningkat, kabarnya tahun ini 14 miliar US dollar. Jerman juga menyatakan kalau dari sisi Uni Eropa memang negara-negara lain mungkin mengalami kesulitan, jadi Jerman juga menyatakan kami komit untuk meningkatkan dana yang tersedia untuk penanganan dan pencegahan perubahan iklim. Ada beberapa negara lain juga ya, kalau kita kan kiblatnya pasti Inggris, Uni Eropa, gitu. Amerika Serikat kita sudah melihat ada perubahan rezim, dan Joe Biden dan Kamala Harris menyampaikan bahwa perubahan iklim merupakan salah satu agenda yang akan diusung nanti. Cukup melegakan ya Mbak Dayu ya, pernyataannya cukup melegakan selama Donald Trump sepertinya isu ini sangat dipinggirkan. Dan mereka pull out kan sebenarnya dari Paris Agreement. Jadi tapi kita masih belum lihat bentuknya seperti apa. Kemudian ada negara-negara Nordik seperti Norwegia. Dan kalau Norwegia memang tahun ini mereka melakukan review terhadap komitmen perubahan iklim mereka sendiri, dan mereka menyampaikan bahwa kita akan meningkatkan komitmen kita tidak hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Kalau Norway sendiri mereka memang 1% dari GDP mereka ditujukan untuk ODA, untuk bantuan luar negeri. Tapi memang untuk perubahan iklim itu mau tidak mau sebagian harus dialihkan ke penanganan pandemi, biarpun sama-sama ODA. Jadi dari ODA itu 1% dari GDP, tapi di situ mulai ada pergeseran. Kemudian kalau lembaga-lembaga multilateral
Jadi mereka ini juga sangat bergantung pada negara-negara donor. Jadi meskipun ada Green Climate Fund, katanya sudah ada komitmen 7,4, 7,3 miliar dolar gitu. Tapi selama komitmen itu belum diwujudkan dalam bentuk disbursement, itu juga mereka juga masih menunggu gitu, apakah betul-betul akan ditransfer dari negara-negara donor ini. World Bank mungkin kalau dari sisi lembaga-lembaga pendanaan multilateral, World Bank mungkin dengan Carbon Fund, Biocarbon Fund yang berusaha memfasilitasi pembelian kredit karbon ya, terutama di negara-negara berkembang ini yang mungkin masih cukup menarik karena kan mekanismenya masih mekanisme baru gitu kan, dan banyak negara donor dan negara-negara pembeli kredit karbon ini yang excited, negara berkembang juga excited, terutama Indonesia baru saja menandatangani ini Forest Carbon Partnership Facility ya, 100 juta US dollar untuk pengurangan emisi gas rumah kaca di Kalimantan Timur. Tapi kalau kita bicara lembaga multilateral di Asia gitu, ADB gitu kan memang sebelumnya dikritik karena masih not too green ya, a bit dark brown bahkan, karena masih menyetujui pembiayaan misalnya pembangkitan tenaga batubara, PLTU gitu ya, betul, batubara gitu, coal powered plants gitu, meskipun ada komitmen untuk mengurangi gitu kan. Kemudian pertanyaannya bagaimana dengan sektor swasta? Yang menarik ini jadi akhir-akhir ini sektor swasta mulai menunjukkan minat untuk fill the gap ya. Jadi kan sudah ada hitung-hitungannya. Jadi untuk kita mencapai komitmen bersama sesuai dengan pernyataan di Paris Agreement below 1.5 degrees gitu kan. Mereka menyatakan kita akan bantu. Jadi Rockefeller Foundation sudah menyatakan komitmen kalau nggak salah 100 billion juga gitu kan. Kemudian yang kecil-kecil ada Ford Foundation, Packard Foundation dan lain sebagainya. Jadi it's rather mix ya. Jadi kita melihat memang ada pengalihan official development assistance, bantuan luar negeri bagi negara-negara berkembang untuk penanganan pandemi. Dari tadinya alokasi yang ditujukan untuk perubahan iklim, tapi di sisi lain ada negara-negara seperti Jerman, UK dan juga lembaga-lembaga swasta yang menyatakan komitmen to fill the gap, jadi untuk mengisi kekosongan kebutuhan pendanaan tersebut. Oke, terima kasih banyak gitu, penjelasannya ya. Mbak Dayu. Ya, jadi secara umum memang terjadi fenomena yang mix gitu ya, antara memang ada pengurangan dana, tapi juga kemudian ada juga negara yang bahkan doubling komitmennya, dan ada justru malah ada tren baru yang cukup menarik, yaitu antusiasme dari pihak swasta ya untuk turut berperan dalam pendanaan program lingkungan ini. Nah tadi Mbak Dayu di awal sudah menyinggung kan bahwa isu climate change ini nyata gitu ya Mbak ya, dan sepertinya kan kita di Indonesia baru nih disadarkan kembali ya bahwa isu lingkungan hidup itu masih harus menjadi concern banyak pihak kan, dengan berbagai macam bencana alam yang terjadi di awal tahun ini. Ada tanah longsor kan, kemudian ada banjir yang bagaimanapun tidak bisa dilepaskan pastinya dari problem climate change dan juga deforestasi kan, seperti itu Mbak ya. Dan ya seperti tadi Mbak Dayu juga sempat katakan kebakaran hutan di Australia dan di Amerika Serikat. Nah, ini di Australia alhamdulillah nih Mbak Dayu nggak separah tahun lalu ya. Saya juga belum riset lagi sebetulnya kenapa ya, alhamdulillah sih gitu ya, tapi jauh berbeda dengan tahun lalu gitu. Ada sih beberapa titik-titik kebakaran, tapi yang pasti tahun lalu itu kan disastrous banget ya, benar-benar menjadi bencana nasional. Tapi tahun ini relatif terkendali. Nah itu kan kadang kita suka lupa nih Mbak Dayu ya, masalah lingkungan itu kan begitu bencananya misalnya tahun berikutnya tidak ada, terus kita akhirnya menjadi lupa kan, cenderung melupakan, dan akhirnya kita ignore lagi gitu masalah-masalah lingkungan ini sebenarnya nyata. Dan tadi yang dikaitkan dengan penjelasan Mbak Dayu, ya semoga saja komitmen dari dunia global ya
baik itu dari negara maupun lembaga-lembaga donor, lembaga multilateral dan juga sektor corporate, itu menjadi menjadi penyemangat lah bahwa kita tetap harus berjuang nih di isu lingkungan ini bersama-sama dengan isu pandemik ya Mbak Dayu ya. Oke, nah terus selanjutnya gini, di awal-awal pandemik nih Mbak Dayu, itu sering tuh ada gambar-gambar tuh di media-media ya, atau di medsos atau di media-media massa lainnya. Tuh katanya langit menjadi lebih biru gitu kan. Terus di Venesia itu yang biasanya crowded banget sama gondola ya, over tourism kan di sana, jadi lebih lenggang dan kayaknya airnya lebih jernih lah gitu. Overall pokoknya ada gambaran bahwa dunia itu bumi menjadi mendapatkan haknya untuk beristirahat gitu ya, karena orang mengurangi mobilitasnya, manusia mengurangi mobilitasnya, dan kemudian berakibat positif gitu bagi lingkungan hidup, udara menjadi lebih bersih, ya, polusi berkurang dan lain sebagainya. Nah, gimana Mbak Dayu sebenarnya itu, apakah memang ini terjadi perbaikan kualitas lingkungan selama pandemi COVID-19 ini, atau sebetulnya ada juga efek negatifnya Mbak? Dua-duanya ada ya. Okay. Jadi efek positifnya ya kita sendiri pribadi, apalagi di Jakarta gitu, tiba-tiba gunungnya kelihatan, orang-orang nanya itu gunung apa. Biasanya nggak pernah kelihatan ya. Nggak pernah kelihatan gitu kan. Jadi memang jadi tahun lalu tuh ada laporan tentang emisi karbon dioksida kan secara global, dan memang terjadi penurunan yang signifikan. Jadi katanya penurunannya itu sebesar 2,4 miliar metric ton CO2, dan itu adalah penurunan emisi yang terbesar sejak Perang Dunia Kedua. Jadi bayangkan ya, dari tahun 1945 kita tidak pernah mengalami penurunan emisi sedrastis ini. Jadi kalau dilihat dari air quality gitu kan, memang dengan berkurangnya air travel, jadi katanya perjalanan melalui udara itu kontribusinya cukup besar ya, dengan berkurangnya penerbangan misalnya katanya 40% gitu kan, emisi bisa berkurang, dan itu sudah kita alami selama setahun terakhir. Kemudian berkurangnya permintaan terhadap produksi barang dan jasa, jadi emisi dari industri juga turun, jadi tidak hanya dari mobilitas kita pribadi ya, maksudnya kita jarang keluar, jarang menggunakan kendaraan gitu, dan katanya Jakarta jadi nggak macet. Jadi kita tuh tadinya top 3 tahun lalu tuh kita nomor 31 gitu kan. Jadi rumah saya di Kelapa Gading ke Kuningan ke kantor itu nggak sampai setengah jam sudah parkir. Itu luar biasa ya. Jadi memang ada dari sisi air quality kita merasakan sendiri manfaatnya gitu kan. Kalau di sisi air juga katanya kualitas air ini jauh lebih baik gitu kan. Karena ini terutama negara-negara yang salah satu sumber air bersihnya itu dari salju ya, yang mencair. Jadi karena kualitas udara yang lebih baik gitu kan, tidak ada soot atau tidak ada apa sih namanya hitam-hitam itu polutan, tidak ada polutan di saljunya, jadi yang mengalir ke sungai lebih bersih, lebih jernih gitu kan. Dan tadi juga pembuangan limbah oleh industri juga berkurang gitu. Jadi kualitas air juga lebih baik. Yang agak bahaya itu hutan sama sampah, karena sampah itu jadi jauh lebih banyak ya Mbak. Meningkat. Betul. Iya, betul. Jadi sampah dari kita pakai masker nih kan, sekali pakai sekali buang gitu kan. Sampah dari kalau kita di Indonesia itu misi paket gitu kan. Kadang-kadang orang yang kirim paket ini lebay juga, pakai bubble wrap, pakai kardus gitu. Jadi kita sendiri ngelihat dari sampah rumah tangga gitu ya, dari pengamatan sehari-hari ini jauh meningkat. Jadi iya, someday we will have to deal with that. Sekarang kan kita masih bukan atau belum jadi prioritas, tapi suatu hari kita akan melihat sampah yang menggunung mungkin dari 1-2 tahun ini. Kalau dari sisi hutan, karena kita melihat adanya pengalihan tadi alokasi dana yang tadinya untuk pengawasan, pemantauan gitu kan, dan ada pressure atau tekanan ekonomi yang begitu besar untuk membuka lahan.
kita melihat misalnya di Brazil itu kemarin hanya setengah tahun terakhir saja pembukaan hutan itu luasnya cukup besar gitu kan. Kalau di Indonesia masih inkonklusif ya, mungkin karena karena polisi setempat juga. Jadi kalau di Indonesia itu kan nggak cuma mengandalkan polisi hutan, tapi ada juga kepolisian setempat, ada TNI Polri, ada masyarakat. Jadi mungkin pengawasannya masih cukup terbantu gitu kan. Dan pembukaan, tapi kita belum tahu ini ya, karena Omnibus Law mungkin pembukaan lahan gitu di hutan mungkin akan lebih mudah. Kita belum tahu karena PP-nya belum keluar ya, mudah-mudahan sih enggak. Tapi ada juga negara-negara seperti Kolombia dan Peru justru tutupan hutannya meningkat. Oke. Lucu ya, mungkin karena manusia juga permintaannya terhadap produk hutan ini juga berkurang. Kita nggak tahu juga apa yang terjadi di Kolombia dan Peru. Jadi sama-sama hutan Amazon gitu, yang di Brasil pembukaan lahannya begitu pesat, di Kolombia sama Peru justru tutupan hutannya meningkat. Jadi itu Mbak Lia, kalau dari sisi udara ya kita merasakan sendiri, tapi orang juga bilang hati-hati ya, karena begitu pandemi berakhir nanti orang kerja lagi, orang terbang lagi, permintaan terhadap barang dan jasa meningkat, mungkin kita akan mengalami kenaikan lagi. Jadi this is temporary. Makanya banyak aktivis yang mengatakan yang harus kita jaga itu adalah economic recovery-nya. Jadi mumpung sekarang we're almost to a standstill, karena kita mengalami pelambatan, justru kita mulai menata pemulihan ekonomi yang jauh lebih inklusif dan jauh lebih hijau. Oke, terima kasih Mbak. Jadi memang ada beberapa efek positif yang terasa ya, seperti untuk kualitas udara dan air, tapi juga ada masalah baru, terutama sampah ya. Karena kan itu tadi ya, banyak paket, banyak take away foods ya, itu juga kan cukup menyumbang ya terhadap lebih banyaknya sampah. Tapi juga dan juga untuk efek hutan ada mix fenomena yang mix juga di sini, ada Brasil kemudian membabatan hutannya lebih besar, tapi justru di Peru dan Kolombia ya Mbak ya, itu malah tutupan hutannya lebih lebih banyak, jadi lebih hijau seperti itu. Nah di Brasil ini kira-kira untuk apa ya Mbak pembukaan lahannya? Apa untuk keperluan petani peladang gitu ya, semacam peladang lokal seperti itu ya, lebih pada untuk peladang komunitas lokal, bukan untuk corporate ya. Sama mereka, jadi begini kan presiden itu sangat populis ya, jadi lobbyist groups di belakangnya itu memang perusahaan-perusahaan agribisnis gitu. Jadi korporat memang iya gitu, terutama kalau kita bicara beef cattle farming gitu kan ya, peternakan sapi itu kan biasanya dilakukan oleh korporat besar, atau soy gitu kan, kedelai itu juga biasanya korporat besar. Tapi di satu sisi mereka si Bolsonaro ini juga retoriknya kan menyatakan ini adalah hutan Amazon ini adalah hutan masyarakat Brasil, jadi adalah hak masyarakat Brasil untuk menggunakannya, memanfaatkannya sesuai dengan keinginan masyarakat Brasil. Jadi dia mengizinkan pembukaan lahan oleh masyarakat gitu kan, baik untuk kayunya, sumber daya non kayu, maupun untuk pertanian dan bahkan pemukiman gitu. Jadi dua-duanya sih ya, meskipun sebetulnya pressure group atau lobby group di belakang Bolsonaro ini adalah perusahaan-perusahaan agribisnis yang cukup besar. Oke. Dan tentunya catatan khusus juga untuk Kalimantan ya Mbak, karena kemarin kan banjir terjadi di Kalimantan Selatan ya, itu juga kan ada beberapa analisa mengkaitkan itu dengan proses deforestasi yang sudah cukup lama berjalan. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi wake up call juga ya bagi banyak stakeholder di Indonesia untuk kembali memperhatikan masalah ini. Kemudian gini Mbak, pandemi ini dan juga masalah lingkungan itu kan semakin membukakan mata kita bahwa masih banyak sih memang masalah global lain yang penting ya, tapi dua hal ini kan kelihatan sebagai ancaman keamanan, justru sudah menjadi ancaman keamanan sebetulnya, di luar ancaman-ancaman sifatnya tradisional militer misalnya kan. Tapi itu tadi kadang di
dua hal ya atau di dua bencana yang sama disastrousnya itu kadang ada polemik mana dulu nih yang diduluin. Itu kan seperti tadi sebetulnya juga ya kita bicara soal pendanaan, apakah ada pengalihan atau ada pengurangan seperti itu. Debat yang sama nih sempat terjadi soal misalnya kesehatan dulu atau ekonomi dulu gitu kan Mbak Dayu ya. Nah ini sebagai dua masalah utama lah ya, yang masalah besar yang dihadapi oleh masyarakat dunia saat ini, yaitu isu lingkungan global dan juga isu kesehatan global. Nah kalau menurut Mbak Dayu kira-kira seperti apa sih Mbak upaya sinkronisasi antara isu lingkungan dan isu kesehatan ini gitu ya bisa dijalankan. Jadi kedua-duanya kemudian bisa dikelola dalam bentuk tata kelola global yang baik gitu ya dengan seluruh stakeholder gitu. Itu bisa dilakukan dan apakah upaya sinkronisasi ini antara kesehatan dan lingkungan itu juga bisa dilakukan di level nasional, Mbak, di level negara? Ya, makasih. Jadi sebetulnya kalau kita bicara tentang kaitan kesehatan dan lingkungan hidup tuh yang paling terlihat itu justru masyarakat adat atau masyarakat yang tinggal di daerah-daerah terpencil karena mereka tidak memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang memadai. Dan kalau kita bicara masyarakat yang tinggal di tempat-tempat terpencil nih misalnya di Indonesia, mereka tiba-tiba kaget dengan pembatasan mobilitas ini dan mereka sudah terlanjur memanfaatkan lahannya secara monokultur. Jadi misalnya hanya padi saja, hanya sawit saja, hanya karet saja. Sementara dengan pembatasan mobilitas ini juga ada pembatasan lalu lintas logistik barang ya. Jadi ada masalah bahkan UN juga menyatakan nanti yang ditakutkan adalah ada juga krisis pangan nanti yang dihadapi. Jadi masyarakat adat ini kan layanan kesehatannya kurang memadai, kemudian mereka yang terlanjur terkena atau tergiur dengan praktek pertanian secara monokultur ini jadi bergantung kepada satu komoditas saja gitu kan. Jadi kita juga banyak aktivis yang kemudian berpikir apakah mungkin seharusnya ya masyarakat adat yang menjaga hutan terutama ini memang kita harusnya biarkan saja gitu. Jadi kita mungkin harus melakukan redefinisi pembangunan. Jadi pembangunan di mata masyarakat adat itu bukan pembangunan seperti kita ini kebetulan di belakang ada skyscraper ya, ada bangunan gedung-gedung tinggi gitu, mungkin bukan itu gitu kan. Dengan mereka menjaga hutan justru mereka dengan terlindungi dari dunia luar, mungkin kalau mereka tidak terekspos, tidak terpapar terhadap misalnya orang asing, kemudian lalu lintas barang dan sebagainya, mungkin mereka justru tidak terlalu parah ya. Di Brasil ini bahkan ada pemimpin-pemimpin masyarakat adat yang menuduh pemerintah Brasil melakukan ini dengan sengaja ini. Jadi menurut mereka ini sudah dalam level genocide gitu karena hutan dibuka, masyarakat adat di sana jadi terpapar. Ketika mereka terpapar tidak ada layanan kesehatan yang memadai. Jadi kalau di sana masalahnya sangat serius gitu kan. Itu satu gitu. Yang kedua ada juga yang menyatakan dulu itu ya penyakit-penyakit yang ditularkan oleh kelelawar gitu kan itu tidak akan sampai menular kepada manusia kecuali kita memang merusak alam, kita sengaja membuka hutan gitu kan ya. Kalau kita mau menyalahkan orang Cina, kecuali kita makan kelelawar, emang kurang ya makanan apa sih pakai makan kelelawar segala gitu. Tapi intinya adalah tadi ada redefinisi pembangunan ya. Kemudian ada yang melakukan kajian gitu, hubungan manusia secara ekologi gitu kan. Kita itu harusnya menjaga alam, menjaga lingkungan, termasuk juga makhluk-makhluk lain gitu kan yang ada termasuk. Dan ketika ini terganggu ya keseimbangan ekologis terganggu, ini akan berimbas kembali pada manusia termasuk adanya
masalah-masalah kesehatan, penyakit-penyakit baru yang tadinya tidak pernah kita kenal sebelumnya gitu kan. Itu satu. Yang kedua tadi balik ke pemulihan ekonomi gitu kan. Mana yang duluan nih, kesehatan, pemulihan ekonomi, lingkungan hidup. Idealnya semuanya harus mulai dipikirkan, idealnya semuanya harus selaras gitu ya. Jadi untuk mencapai satu pembangunan yang inklusif tentunya masyarakat harus sehat gitu kan. Masyarakat harus sehat, masyarakat harus berdaya secara ekonomi. Jadi kalau kita, waduh ini saya jadi ngomongnya kayak anak UGM banget nih, padahal anak UI. Jadi mungkin pembangunan yang sangat berorientasi pada korporasi gitu, itu mungkin bukan mode pembangunan atau pertumbuhan ekonomi yang seharusnya menjadi kiblat kita nanti ke depan gitu kan. Harus inklusif, jadi kita harus membayangkan satu program-program. Jadi tadi bicara sinkronisasi program nasional, pemerintah di Indonesia misalnya sudah mulai memikirkan, oke, kita ada bakau atau mangrove yang perlu kita restorasi karena tadi kita bicara masalah banjir, masalah abrasi gitu kan, dan emisi CO2. Sebetulnya kalau kita melakukan restorasi mangrove itu kita bisa mengatasi masalah-masalah ini gitu pada saat yang sama. Dan kalau ini adalah program yang sifatnya padat karya, kita bisa memberikan pekerjaan kepada banyak masyarakat. Nanti juga dengan adanya mangrove ada ikan, ada ekoturism gitu kan, ekopariwisata gitu yang bisa juga berdampak positif terhadap ekonomi, dan nanti karbonnya bisa dijual misalnya. Jadi model-model pertumbuhan ekonomi yang lebih hijau, lebih inklusif ini juga harus kita pertimbangkan mulai dari sekarang. Memang hasilnya tidak akan instan ya, itu kan yang selalu menjadi bahan pertimbangan terutama bagi analis bank ini. Kalau kita berusaha mengajukan proyek yang hijau gitu, menurut mereka ini nggak bankable karena keuntungannya tidak bisa kita lihat dalam waktu dekat gitu kan. Segala sesuatu yang sifatnya jangka panjang itu tidak populer, agak sulit gitu. Nah di sini kalau kita bicara sinkronisasi, kalau memang dari sisi pendanaan swasta masih lebih sulit untuk menerima proyek-proyek yang inklusif, lebih hijau, yang keuntungan baru diterima pada jangka panjang, ini kita mulai berpikir peran pemerintah di mana. Kan? Nah di Indonesia sendiri sudah banyak lembaga yang ditujukan untuk mengurangi kekosongan itu gitu, atau meyakinkan pihak-pihak swasta gitu kan untuk mengambil proyek-proyek yang lebih hijau ini. Jadi kita baru saja tahun lalu itu mendirikan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup misalnya. Jadi kalau ada resiko kredit yang besar terhadap restorasi mangrove, maka siapa yang akan menjamin resiko kerugian tersebut? Berarti lembaga pengelola publik bisa dana lingkungan hidup ini ya, bisa masuk misalnya. Atau kalau kita mau eksplorasi geotermal gitu yang lebih renewable, atau dari proliferasi penggalakan penggunaan sel surya gitu kan, fotovoltaik gitu kan. Supaya ini bisa mencapai economies of scale, siapa yang bisa mendukung ini? Berarti infrastruktur pemerintah harus masuk gitu kan. Tapi memang harus ada roadmap-nya. Masalahnya saat ini itu antara RPJMN hijau, jadi katanya RPJMN kita yang sekarang ini lebih hijau, antara RPJMN hijau dan target-target pengurangan intensitas emisi gas rumah kaca yang ada di dalamnya dengan roadmap-nya ini memang masih ada gap gitu. Jadi Indonesia misalnya baru saja meluncurkan roadmap NDC. Jadi kita akan menentukan target penurunan emisi sendiri yang disebut sebagai Nationally Determined Contribution. Target itu harus diturunkan menjadi target-target per sektor, langkah-langkah yang harus dilakukan oleh sektor, subsektor, pemerintah pusat, pemerintah daerah. Nah itu kita baru sampai situ. Nah, PR-nya masih banyak sih Mbak Lia kalau kita bicara sinkronisasi.
Kalau ditanya apakah bisa, apakah visible, cuma memang PR-nya masih banyak dan harus digarap rame-rame, harus dikeroyok rame-rame, dan hasilnya nggak akan instan gitu ya. Jadi itu yang harus kita yakinkan ke para pembuat kebijakan dan juga para aktor ya, bahwa memang tidak instan, tapi kalau kita tidak mulai terjebak dalam betul situasi-situasi seperti yang kita alami baru-baru ini ya, kita harus mulai memikirkan ke arah sana. Oke, terima kasih Mbak Dayu ya. Ini sebetulnya angin segar juga ya, melihat sebetulnya sudah cukup ada beberapa inisiatif yang dilakukan khususnya oleh pemerintah Indonesia gitu, sinkronisasi antara kesehatan, kemudian lingkungan hidup dan juga ekonomi. Jadi tidak usah kita berpikir memprioritaskan salah satu di antaranya ya, kita coba mengelola ini secara bersama-sama. Walau tadi yang berapa kali Mbak Dayu tegaskan hasilnya nggak bisa instan. Ini kan sebetulnya memang salah satu masalah yang dihadapi oleh program-program lingkungan hidup ya Mbak. Kita pengennya cepet nanam sekarang, besok udah jadi hutan. Padahal kan tidak semudah itu prosesnya. Tadi Mbak Dayu juga menyinggung satu hal menarik gitu, bahwa wabah ini juga sebetulnya banyak analis yang berkata ini juga sebetulnya tidak bisa dipisahkan dari intervensi manusia kan Mbak ya, dalam pengelolaan alam ya. Itulah greedy-nya kita, itulah semua mau dimakan, semua mau ditebang gitu ya, sehingga ekosistem yang sebetulnya keseimbangannya sudah terjaga jadi rusak seperti itu. Mudah-mudahan memang ini bisa menjadi momentum ya Mbak buat kita membuat refleksi gitu, bahwa kita harus menjadi makhluk yang lebih memperhatikan alam keseimbangannya ya, seperti itu. Oke, nah ini di level mikro nih Mbak, selama pandemi ini kan kayaknya banyak banget nih yang tiba-tiba jadi plan parents ya, plan mother gitu. Jadi nanam segala macam, termasuk saya juga sih, itu nanam cabai lah, paprika. Terus berhasil nggak? Kenapa? Berhasil nggak? Cabai udah 1, terus tomat juga, tapi 1 mati, tapi 1 masih bertahan ya. Kita lihat lah gimana nih, karena kan katanya hasilnya nggak instan kan. Terus banyak yang juga beli tanaman hias gitu kan, mersosnya menjadi hijau begitu tiba-tiba gitu kan Mbak Dayu ya. Kemudian ya ini sebetulnya menurut saya sih sebuah perkembangan yang baik ya. Juga misalnya banyak yang mulai melakukan urban farming gitu kan, memanfaatkan pekarangan di rumahnya seoptimal mungkin, bukan cuma untuk hobi sesaat tapi benar-benar digarap gitu untuk menjadi sumber pangan lah. Kalau mau lalap bisa langsung metik gitu kan. Dan juga beberapa hal lain yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup. Ya intinya ada perubahan cara hidup lah gitu ya. Nah gimana Mbak Dayu melihat tren ini sebagai bagian dari pelibatan masyarakat secara lebih luas dalam isu lingkungan Mbak? Dan Mbak Dayu ngelihatnya ini bakal temporer aja gitu, tren aja, atau sesuatu yang sebetulnya bisa kita kelola untuk bisa menjadi sebuah hal yang sustainable? Yang ditakutkan sih ini tren temporer ya, seperti Brompton dan sepeda gitu, sepeda gitu. Tapi menarik ya menurut saya, karena jadi suami saya itu kan menggalakkan urban farming. Tentunya jadi ini sebagai bagian dari RPJMN hijau. Sebetulnya pemerintah Indonesia itu punya target untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan perkebunan tanpa harus membuka lahan baru gitu kan, membuka hutan. Jadi ada banyak inisiatif yang dilakukan. Bahkan mungkin Mbak Lia sempat baca atau sempat dengar, pemerintah mulai melihat misalnya model-model di Jepang, di mana lahan-lahan tidur, lahan-lahan rusak, bahkan atap-atap gedung itu bisa dipakai untuk produksi tanaman pangan gitu kan. Muncullah urban farming. Jadi suami saya waktu 2 tahun yang lalu sudah mulai eksperimen itu, karena dikasih PR kan. Jadi perusahaan-perusahaan yang bergerak di perkebunan, pertanian, termasuk ini boleh ngomong sponsor nggak? Indo Group. Boleh. Jadi dikasih PR untuk melakukan beberapa percobaan, jadi untuk melihat kecocokan teknologi dan sebagainya. Waktu itu take-up-nya sedikit, tapi begitu pandemi itu kan take-up-nya, maksudnya minatnya juga
besar sekali gitu. Orang-orang tiba-tiba nanam pokcoy. Kalau di Jakarta tuh pokcoy, kangkung, bayam, gitu kan, karena dalam beberapa hari langsung panen. Bahkan nggak cuma di tingkat rumah tangga, jadi di tingkat UMKM juga sudah mulai ada usaha kecil-kecil gitu kan. Jadi diantar mingguan ke rumah. Bahkan ada kolektif urban farming, jadi kita sewa lahan bareng-bareng gitu kan. Yang ditakutkan memang ini adalah tren temporer, karena tiba-tiba orang jadi punya waktu gitu lebih kan. banyak. Jadi, ya. Betul. Jadi saya nggak tahu nih Mbak Lia kalau ibu-ibu, soalnya saya itu ibu saya di Kementerian Pertanian dulu, dan katanya tiap tanaman yang dia pegang, jadi kan muter ya dia tadi dari hortikultura, tanaman hias gitu, cash crop itu semua dia pegang. Yang dia pegang tuh subur gitu. Kalau saya kebalikan, katanya energinya kurang. Kan katanya tanaman itu mereka merespon energi yang positif. Jadi kalau kita gembira, tenang, sabar, mungkin saya lebih sabarnya. Mungkin energinya Mbak Dayu lebih buat baking daripada buat planting. Ya kalau baking kan kita ngadon itu sangat penuh dengan amarah. Nah, katanya tanaman itu kan perlu diajak ngobrol, apalagi kalau kita nanam anggrek gitu kan, perlu perhatian. Jadi yang ditakutkan ini temporer, karena begitu pandemi berlalu kita kembali ke tempo dan ritme hidup yang normal gitu kan, kita nggak punya waktu, ini kemudian ditinggalkan. Alangkah baiknya kalau tidak, karena ya selain lebih hijau gitu kan, tentunya lebih sehat gitu ya bagi kita juga gitu kan, dan mungkin terutama di Jakarta ini membantu mengurangi emisi juga kan, karena ada penyerap karbon dioksida. Tapi saya sih kok ngelihatnya takutnya ini temporer gitu. Termasuk orang-orang yang naik sepeda bike to work sekarang kan, karena orang tidak mau naik kendaraan umum, mau 15-40 kilo juga mereka naik sepeda, dan kebetulan karena udaranya lebih bersih ya, jadi nggak terlalu berat naik sepedanya. Takutnya ini temporer, mudah-mudahan sih enggak gitu kan. Gitu. Iya sih Mbak, memang saya punya temen yang dia sudah memulai sejak lama gitu menanam gitu ya, dan dia senang melihat tren ini, tapi itu ada kekhawatiran yang sama, ini nanti bakal tetap diurus nggak nih tanamannya gitu kan kalau udah balik kerja dan lain-lain. Mungkin ya saya nggak tahu ya, apa perlu ada semacam kampanye gitu ya, bagaimana membuat ini sebagai hal yang berkelanjutan ya, walaupun ya agak sulit juga sih ya, terutama tadi kalau ritme hidup sudah kembali hektik gitu kan di Jakarta, dan mungkin kita juga minatnya nggak ke situ, nggak green thumb ya katanya kan, yang kalau semuanya apa ya kayak ibunya Mbak Dayu semuanya dipegang jadi gitu kan, subur betul. Tapi bagaimanapun ya ini tren baik ya, mudah-mudahan saja sih, walaupun nggak semuanya, beberapa bisa tetap mempertahankan ini bahkan setelah pandemi selesai ya Mbak Dayu ya. Seperti itu. Iya, mungkin harus ada program yang lebih lebih terstruktur ya. Kan tadinya rencananya kalau ada rooftop gitu kan di kantor-kantor di Jakarta gitu, mungkin di sekolah-sekolah juga sudah mulai dibudayakan kembali. Karena saya ingat dulu waktu SMP itu kita belajar hidroponik. Saya sering dihukum kan waktu SMP. Jadi hukuman saya itu berkebun hidroponik. Iya sama, saya juga waktu SD juga ada program, kita bawa satu tanaman terus ditanam di pinggir sekolah seperti itu ya. Iya, mudah-mudahan sih juga bisa ya karena sekolah kan sekarang offline ya Mbak ya, online sorry. Mudah-mudahan sih nanti kalau misalnya sudah masuk lagi juga bisa dikembangkan ya ini apa istilahnya, berarti school farming ya, mungkin menarik juga ya dikembangkan di sekolah-sekolah di Indonesia. Iya, karena buat negara-negara seperti Jepang itu juga ada teknologinya yang harus dipikirkan, ada infrastrukturnya gitu kan. Kalau di Jakarta kan udah mulai canggih gitu, jadi kita nggak perlu ya tinggal puter gitu kan, puter keran gitu, semuanya sudah dapat ini, udah dapat airnya ya. Air gitu kan. Oke, iya. Sebetulnya ya sih prospektif sih. Mudahan trennya yang ini bertahan lama. Iya. Oke, terima kasih banyak atas waktunya Mbak Dayu. Ini kita ngobrol dari hal yang
sangat makro ya, dari pendanaan global multilateral sampai bagaimana nanem-nanem di pekarangan kita nih dalam hal lingkungan hidup terutama di masa pandemi ini. Salam untuk kolega di BINUS, di kantor, juga untuk keluarga di rumah Mbak Dayu, sehat-sehat selalu ya. Sama-sama. Okay. Salam buat keluarga, buat Hakim. Iya, oke, sure thing. Salam juga buat Kimi ya. Terus podcast ya, terus saya simak di podcastnya Ibu dan Anak ini. Biar kayak Tante Lia. Oke. Terima kasih sekali lagi Mbak Dayu. Salam sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian bincang-bincang saya dengan Dayu Nirma Amurwanti, Advisor untuk Climate and Forest di Kedutaan Norwegia dan tenaga pengajar di jurusan Hubungan Internasional Universitas Bina Nusantara tentang agenda lingkungan global dalam masa pandemi COVID-19. Terus simak channel ini dan subscribe untuk mendapatkan episode baru dan menarik lainnya. Terima kasih telah menyimak Amalia Podcast. Tetap patuhi protokol kesehatan, salam sehat dan tetap semangat.